Kita berjumpa lagi sahabat Orang Isu di kesempatan video kali ini. Senang sekali. Dalam muatan video kali ini sahabat Orang Isu, saya ingin sedikit menyoroti mengenai pertengkaran antara Pak Sylvester bersama dengan Rocky Gerung saat mereka hadir sebagai narasumber di Rakyat Bersuara, acaranya Pak Aiman. Di dalam kejadian kasus tersebut bisa kita simpulkan otak versus otot. Oleh karena itu, kita simak dulu beberapa tanggapan-tanggapan dan juga sorotan yang disampaikan oleh beberapa pihak di dalam kejadian kasus tersebut. Kita simak dan cek video berikut. Ini parah sih sebenarnya apa yang mereka mau pertontonkan kepada publik. Sangat disayangkan sekali. Waduh. Siapa sih Sylvester Matutina, orang yang ngajak gelut Rocky Gerung, teman-teman? Sylvester adalah orang yang berada di belakang Jokowi dan merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih alias Solmed, yang merupakan relawan Presiden Joko Widodo. Dia lahir di ND Flores NTT dan sempat menjadi wakil ketua dari tim kampanye nasional alias TKN Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Nah, selain ngajak duduk Bung Rocky, ternyata dia ini juga sempat muncul pas memberikan pembelaan soal kasus Kaesang dan Erina terkait penggunaan pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat. Nah, ada nih video beredar di perseteruan panasnya debat Rocky Gerung dengan dia ketika lagi jadi iklan, teman-teman. Saya sudah menyimak dari full video hampir adu jotos antara Rocky Gerung dengan Pak Sylvester tersebut. Dari kejadian sebelumnya itu sampai memicu Pak Sylvester itu ngajak Pak Rocky Gerung untuk hampir berantem itu karena pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Rocky Gerung kepada Pak Sylvester itu bahwa kau bodoh. Itu yang membuat Pak Sylvester itu tidak terima. Karena dari sebelum itu Pak Sylvester itu sudah sampaikan kepada Pak Rocky Gerung untuk jangan kau bodoh-bodohin aku, ya. Kalau kau bodohin aku, kau salah orang. Nah, itu beberapa kali yang saya perhatikan dari full video yang dipublis tersebut. Tapi terlepas dari itu, dalam konteks ini bisa kita simpulkan bahwa otak versus otot. Dan paling tidak ini cukup menjadi acuan dari pihaknya Pak Aiman, Rakyat Bersuara, untuk mempertimbangkan siapa narasumber yang pantas untuk dipanggil untuk mengisi satu acara. Itu yang kedua. Dan juga sangat menjadi prihatin saya adalah ketika memberikan panggung, ya, panggung publik kepada barisan para preman untuk menunjukkan, ya, sisi emosional yang tidak pantas untuk ditiru dan dicontohi oleh masyarakat. Jelas saya sangat sayangkan sekali dengan apa yang terjadi antara Pak Sylvester bersama dengan Pak Rocky. Panas Rocky Gerung versus Sylvester, bukan Sylvester Stallone yang pemain Rambo itu. Ini kayaknya preman pensiun. Tapi yang gua salut dari Rocky Gerung adalah etikanya, bahwa pertengkaran pikiran, adu gagasan, adu akal sehat itu hanya berlangsung pada saat debat saja. Setelah acara debatnya selesai, Rocky Gerung beranjak dari tempatnya, nyamperin Sylvester untuk jabat tangan. Bahkan nggak cuman itu, Rocky Gerung memeluk Sylvester. Bersuara berikutnya. Gue yakin sih kalau adu jotos pun Abang Rocky juga bisa menang. Jangan dilihat dari bentukan fisiknya, tapi juga akal sehatnya dan juga kekuatan fisiknya. Karena gue yakin yang namanya anak gunung, anak panjat tebing, punya fisik yang kuat juga, ya kan? Ini bukan soal berani atau tidak berani adu jotos ya, tapi soal... Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh abang ini. Intinya bahwa perlu bedakan antara panggung diskusi dan juga, ya, panggung untuk adu pertarungan fisik, ya. Guys, kita simak dulu dan perhatikan penjelasan dari abang ini, ya. Gerung hampir saja ditonjok oleh Bung Sylvester Matutina ketika terjadi debat di salah satu televisi nasional yang mana dipandu oleh Aiman.
Jadi sebenarnya dari awal Rocky itu tidak menjelaskan satu substansi ya, melainkan dia itu memang dia sengaja gitu ya memancing Bung Sylvester, yang mana Rocky tahu itu kalau Bung Sylvester lagi tersulut emosinya, sehingga dia berputar-putar. Kalau teman-teman perhatikan untuk argumentasi Rocky ini kebanyakan berputar-putar ya, beropini, berargumentasi, berputar-putar untuk memang memancing emosi Bung Sylvester. Saya kira dengan penuh kesadaran Rocky memang menginginkan hal itu ya, sehingga pecahlah, tersulutlah emosi Bung Sylvester, sehingga terjadi makian, kemudian hampir saja juga Rocky Gerung itu ditonjok gitu kayaknya ya, karena kalau melihat kita melihat gesturnya itu Sylvester hampir saja itu nonjok. Kalau terjadi pemukulan itu bisa delik gitu ya. Nah, hal tersebut menjadi viral nih di sosial media itu tidak, dan banyak juga yang mendukung Rocky, memberikan semangat ke Rocky, dan banyak juga yang mencaci atau mencela Bung Sylvester ini karena mungkin dua sosok ini tuh interpretasi dari kritikus Jokowi dan pendukung Jokowi gitu. Apalagi itu membahas tentang gonjang-ganjing pilkada ya, yang mana ya diinisiasi dengan peristiwa gagalnya Anies maju pilkada. Jadi momentumnya dapat, kemudian Rocky juga dengan penuh kesadaran dia itu memang berniat untuk menyulutkan emosi, bahkan Rocky itu sempat maju dan dia seakan-akan memancing tonjok gua gitu. Tapi closing dari Rocky guys, closing dari Rocky itu luar biasa banget ya. Kalian akan, bulu kuduk kalian akan merinding itu lihat closingan dari Rocky Gerung di acara tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kurang lebih sama, Abang. Oke, sekarang guys kita memasuki di bagian klarifikasi Pak Sylvester mengenai kejadian hampir tonjok dengan Pak Rocky Gerung. Kita simak dan perhatikan klarifikasi Pak Sylvester tersebut dalam video berikut ini. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus manapun. Sebenarnya Rocky Gerung sudah pernah kabur ketika berdebat saya di acara ILC-nya Bang Karni Ilyas Agustus lalu. Di situ Rocky Gerung memfitnah Pak Jokowi nantinya akan menguasai IKN bersama Mas Gibran dan Jan Etes. Juga dalam kesempatan itu, saudara Rocky Gerung menuduh Pak Jokowi iri hati dengan Bu Mega dan Pak SBY yang setelah purna tugas sebagai presiden mempunyai partai politik. Dan saya balik bertanya kepada saudara Rocky Gerung, Anda ini paranormal atau Tuhan yang bisa mengetahui hati orang dan peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan balik saya, Rocky Gerung kabur meninggalkan acara debat sambil mengatakan saya onderdil. Dan tadi malam di awal acara, saudara Rocky Gerung sudah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dan kekanakan. Rocky duluan yang mengatakan saya penjilat dan bodoh, padahal saya tidak pernah menyerang saudara Rocky dan tetap berlaku sopan. Jadi wajar saya balik menghardik dan memaki dia, karena dia yang dulu menghina dan merendahkan saya. Saya bukan penjilat Pak Jokowi. Selama 10 tahun saya berhubungan dengan Pak Jokowi, saya tidak pernah minta jabatan atau meminta proyek. Dan saya saat ini saya bangga dengan profesi saya sebagai seorang pebisnis.
seorang lawyer, dan juga ketua umum dari organisasi yang melakukan kepedulian dan kerja nyata untuk rakyat, melakukan advokasi di seluruh Indonesia, mendampingi dan membantu petani, nelayan, pedagang kecil, dan orang-orang yang tersolimi dan tidak beruntung. Tapi syukurlah setelah selesai acara kita sudah saling berdamai dan memaafkan. Tapi pertanyaan saya mengenai fakta Pak Jokowi melanggar hukum, etika dan moral selama memimpin Indonesia tidak bisa dijawab oleh saudara Rocky Gerung. Dia hanya menjawab secara berputar-putar mengenai teori hukum dan filsafat yang tidak kita perlukan saat ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi pembodohan atau adu domba dari orang-orang pecundang dan stres nasib dirinya, termasuk kebencian kepada pihak lain, hingga tidak ada lagi kekerasan verbal di depan umum yang dilakukan. Dan kita bangsa ini harus dicerahkan dengan hal-hal yang mendidik sesuai kepribadian dan budaya luhur kita yang mengedepankan kesopanan dan adab yang tinggi, bukan persoalan seberapa hebat dan pintarnya seseorang. Jadi gimana semua sahabat Ruang Isu setelah mendengar dan mengamati klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Sylvester tersebut? Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan ketika di panggung rakyat bersuara acara Pak Aiman tersebut kepada Rocky Gerung itu sebagai satu tindakan shock terapi kepada Pak Rocky Gerung. Tapi ketika di dalam kejadian peristiwa tersebut, Pak Rocky Gerung sambil memasukkan satu tangannya itu ke saku dan memegang mic, berdiri santai dengan senyum ya. Dia tidak merasa terancam atau merasa malah biasa-biasa saja. Jadi sekarang saya semakin memahami bahwa no Rocky, no party. Ya, intinya sangat disayangkan sekali. Publik pun juga bisa menilai karena apa yang dilakukan juga oleh Pak Sylvester tentunya itu tidak menjadi contoh bagaimana di dalam panggung publik gitu ya. Pak Rocky Gerung pun juga paling tidak kan harus belajar juga untuk jangan gampang membodoh-bodohi orang gitu ya, walaupun dia pintar ya. Dan kepintaran itu pun juga harus dipakai untuk bagaimana cara menghormati orang lain. Dalam konteks diskusi ya diskusi, tetapi diskusi pun juga harus dibarengi dengan kesopan santunan dan juga jangan meremehkan orang lain. Dan kepada Pak Sylvester juga harus mawas diri dan juga sadar karena posisi Bapak ada di dalam panggung publik, jadi sangat hati-hati. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi bagaimana panggung politik Bapak ke depan. Dan juga yang kedua, namanya di dalam dunia diskusi semacam ini, hal-hal semacam itu tidak bisa dapat dipungkiri. Jadi harus mampu untuk mengontrol emosi sendiri. Saya kira itu. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harus pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.